Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Nathan Marcelino dari kelas 2019A NIM 026. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai negativitas total, kritik Adorno terhadap rasionalitas dan seni masyarakat modern. Saya yang pandang, Theodor Husserl Adorno merupakan salah satu tokoh dari Frankfurt School yang sangat akrab dengan Max Horkheimer. Keduanya ini membesarkan nama Frankfurt School itu sendiri. Adorno ini merupakan ahli dari berbagai bidang seperti filsafat, sosiologi, dan musikologi. Melalui pembahasan ini, Adorno menganggap telah terjadi pembalikan total atas peran manusia sebagai subjek menjadi objek. Masyarakat modern telah terjebak rasionalitasnya sendiri. Bidang seni telah terjebak pada industrialisasi yang memungkinkan manusia telah kehilangan daya estetis. Maka itu, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai rasionalitas dan seni masyarakat modern melalui kritik Adorno ini. Frankfurt School atau juga sering disebut mazhab Frankfurt merupakan mazhab Marxis kritis yang berkembang di Frankfurt, Jerman pada tahun 1920 hingga tahun 1930. Ia berpusat di Institute for Social Research yang secara resmi didirikan pada tahun 1923. Sejumlah tokoh yang terkenal merupakan Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Pendekatan mereka sering dikenal dengan teori kritis. Tujuannya adalah menyediakan versi Marxisme yang tidak terkontaminasi oleh positivisme dan materialisme, sehingga ia lebih memfokuskan pada analisis kepada suprastruktur atau budaya dan gambar diri manusia dalam sebuah periode historis sebagai faktor utama perubahan sosial. Fajar Frankfurt ini menekankan peran yang saling berkaitan antara estetika, psikoanalisis, dan budaya populer dalam memperkondisi barat yang ada berupa penerimaan pasif dan terdepersonalisasi atas status quo, fetisme komoditas, fasisme, dan nasionalisme. Oleh karena itu, banyak individu yang mengimbal dari kekuatan-kekuatan tersebut. Tidak ada prospek bagi sebuah revolusi yang tak terelakkan seperti yang diprediksi Marxisme klasik, dan peran sebuah kepemimpinan yang tercerahkan dalam perjuangan bagi emansipasi menjadi kian besar. Mazhab Frankfurt ini menerangkan 3 tesis dalam teori kritisnya. Yang pertama, teori kritis memiliki kandungan kognitif, yaitu teori bentuk-bentuk pengetahuan. Teori kritis juga mempunyai pijakan khusus sebagai pedoman tindakan manusia, penerangan untuk menentukan tindakan manusia, dan emansipasi sebagai tindakan manusia yang berkesadaran. Yang terakhir, teori kritis secara epistemologis berbeda secara esensial dengan teori-teori dalam ilmu alam atau positivisme. Teori dalam positivisme adalah objektivitas, sedangkan teori kritis adalah reflektif. Berbicara mengenai negativitas total, Adorno memakai istilah Aufklärung yang bertujuan untuk mengemansipasi manusia dari ketakutan dan membangun kemerdekaan dirinya. Adorno memberikan penekanan pada Aufklärung ini karena menurutnya masyarakat modern telah terkungkung oleh hasil karyanya sendiri, hingga tidak ada pencerahan rasional maupun estetis. Dalam bukunya Negative Dialectics tahun 1973, Adorno memberikan kritik baik kepada rasio kritis. Pencerahan selalu bertujuan untuk mengemansipasi manusia dari ketakutan dan membangun kebebasan. Pencerahan adalah proyek menyingkirkan metafisitos dalam terang logos atau akal budi sejak zaman Yunani kuno yang telah memberikan tradisi berpikir kritis yang disebut rasio kritis. Adorno menggunakan analisis Marx dengan rasionalitasnya memandang manusia yang ingin menaklukkan alam raya ini. Adorno menyebut hal ini sebagai teknologi dengan maksud bahwa dengan istilah ini seluruh proses rasionalisasi, baik dalam sejarah filsafat dari Plato sampai Hegel, ataupun dalam ilmu pengetahuan yang bersifat teknologi dalam arti yang lebih sempit. Adorno mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan yang teknologis tersebut manusia dapat menaklukkan alam, tapi belum dapat mencapai kebebasan yang hakiki. Dalam bukunya Dialectic of Enlightenment, Adorno mengatakan bahwa manusia ingin membebaskan diri dengan menguasai alam. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya, manusia terkuasai oleh alam. Hukum dialektika Hegel pun di sini ditampilkan oleh Adorno. Menurut Hegel, dialektika merujuk kepada proses yang dibutuhkan untuk membentuk kemajuan baik dalam pemikiran maupun secara global. Proses dialektika bagi Hegel dimaknai sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara teoris dan antitesis melalui sintesis. Untuk kemudian, sintesis juga mengalami kontradiksi baru sehingga meski dicari sintesis berikutnya. Dan demikian seterusnya proses ini mengulang dirinya sampai kesempurnaan terakhir tercapai. Menurut Adorno, manusia modern ingin secara otoritas menjadi subjek dalam penguasaan alam. Dengan dasar ilmu dan teknologinya,
Manusia modern yakin akan alam dapat dikuasai, dan hal itu diharapkan akan menjadi progres menujunya Aufklärung, manusia yang tercerahkan. Dengan demikian sudah jelas bahwa Adorno mengkritisi rasio teknik industrial dalam masyarakat pasca industri, sebab rasio seperti itu tidak sesuai dengan tuntutan seperti tujuan rasio yang sebenarnya. Mitos-mitos kemajuan telah membius manusia modern yang akhirnya menjebak pada daya magis yang imajiner. Adorno menyatakan manusia modern telah terjebak dalam dialektika. Manusia sebagai subjek yang menguasai alam akhirnya menjadi objek penguasaan itu sendiri. Manusia ingin membebaskan dirinya sendiri pada realitasnya justru diperbudak. Disinilah menurut Adorno terjadi suatu pembalikan. Manusia yang telah menyatakan diri sebagai subjek justru menjadi objek dari alam itu sendiri. Disinilah lenyapnya kebebasan manusia yang oleh Adorno disebut sebagai negativitas total. Adorno memberi contoh keadaan negativitas total pada kasus-kasus kamp konsentrasi yang didirikan oleh Nazi. Adorno juga mengamati perkembangan budaya populer yang telah menggeser manusia modern menjadi konsumtif belaka, seperti musik contohnya. Hadir dalam rangka sponsor atau sebaliknya, nilai-nilai estetis musik telah tersingkirkan oleh pundi-pundi uang. Hiburan seni telah menjadi ideologi baru. Manusia terpesona dan terbius sehingga melupakan persoalan real. Bahkan dalam The Authoritarian Personality, Adorno menyatakan bahwa ketidakadilan manusia juga merupakan negativitas total. Dalam buku tersebut, ia mendeskripsikan tipe kepribadian yang sangat ketat, konformis dan tunduk pada otoritas namun keras ke bawah. Dalam menonton sinetron, manusia memproyeksikan hidupnya ke dalam layar dan membayangkan kehidupan seperti apa yang ditontonnya. Proses identifikasi sekaligus pengalaman ini memungkinkan budaya populer mengatasi alienasi manusia sambil mengambil keuntungan untuk jaringan televisi, PH, dan media cetak. Jika pada masa kini, musik yang tidak berorientasi pasar cenderung tidak dapat dipahami oleh sebagian besar pendengar. Hal ini mengilustrasikan bahwa musik ini secara objektif bersifat reaksioner. Musik seperti teori harus berada di luar kesadaran massa yang ada. Kepekaan Adorno terhadap mediasi didaktis paling jelas ditunjukkan dalam studi musik yang menyita hampir seluruh energi intelektualnya. Bagi Adorno, musik polifoni salah satu bentuk estetika yang paling tidak representasional. Mungkin adalah yang paling cocok untuk mengungkapkan yang lain, dalam tanda kutip, tanpa sosok yang justru tidak ingin didefinisikan teori kritis secara positif. Selain itu, kompleksitas mediasi, pengubah, penyaji, instrumen, reproduksi teknik menjadikan musik secara khusus sebagai arena yang kaya untuk menunjukkan imajinasi dialektis ini. Oleh karena itu, musik terikat dengan sejumlah syarat material dan responsif terhadap realitas sosial sehingga tidak hanya jadi refleksi dari realitas tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.